Tabanan Sport Podcast adalah wahana belajar komunikasi dan informasi khususnya keolahragaan KONI Tabanan. Selamat pagi Pak Ketua Asosiasi Guru Besar Olahraga Indonesia. Betul? Iya. Wah, ini sudah lama nggak asosiasi guru besar ini di Indonesia, Pak? Sudah lama. Jadi perkembangan khusus olahraga ya? Khusus olahraga. Penyelenggaraan turnamen petang YRN yang pertama sudah ikut ya, Pak? Jadi setiap tahun mulai pertama sampai yang ke-6 luar biasa ini. Selalu ikut untuk YRN Tabanan. Ini luar biasa. Iya. Pengambil kebijakan Pak Bupati bersama jajaran, pembina KONI Tabanan bersama jajarannya, ini luar biasa. Itu kata kuncinya adalah komitmen dan konsisten dari penggiat olahraga dan pemerintah, dalam hal ini Ibu Gubernur bersama jajarannya. Salam olahraga di Tabanan Sport Podcast. Baik, selamat pagi Sematan Olahraga Tabanan, selamat pagi kawan-kawan olahraga Indonesia dimanapun berada. Pagi hari ini 28 Desember 2023 saya menghadirkan undangan spesial nih ya untuk acara kita di Tabanan Sport Podcast. Dan Tabanan Sport Podcast adalah wahana belajar komunikasi dan informasi khususnya keolahragaan KONI Tabanan. Selamat pagi Pak Prof. Nur Hasan. Selamat pagi. Iya, kapan ini datang ke Tabanan ini? Datang ke Tabanan kemarin lusa. Sore. Iya. Beliau datang ke Tabanan dalam rangka mengikuti kegiatan turnamen petang YRN yang ke-6 tahun 2023. Beliau ini ternyata sejak penyelenggaraan turnamen petang YRN yang pertama sudah ikut ya Pak? Jadi setiap tahun mulai pertama sampai yang ke-6 luar biasa ini. Selalu ikut untuk YRN Tabanan. Ini luar biasa. Nah, ini kan menariknya, di samping beliau seorang rektor ya. Beliau ini rektor Universitas Negeri Surabaya, UNESA. Wow, luar biasa. Ternyata mungkin jangan-jangan satu-satunya rektor yang senang olahraga hanya Bapak ya. Gitu ya. Ada lagi. Ada. Ini tapi banyak nanti kita tanya-tanya tentang seputar olahraga, dan beliau juga Ketua Asosiasi Guru Besar Olahraga Indonesia. Betul? Iya. Wah, ini sudah lama nggak asosiasi guru besar ini di Indonesia, Pak? Sudah lama. Jadi perkembangan khusus olahraga ya? Khusus olahraga. Ketua Asosiasi Guru Besar Bidang Olahraga di Indonesia. Tepatnya APKORI. Apa itu? Asosiasi Profesor Keolahragaan. Ya, Indonesia. APKORI luar biasa ya. Jadi tidak salah kalau kami mengundang beliau di tengah kesibukan mengikuti turnamen petang. Jam istirahat ini kita coba ya bincang-bincang sejenak. Tentunya kami ingin untuk ilmu nih. Tabanan ini kan kabupaten kecil, salah satu kabupaten kota di Provinsi Bali, tapi cukup konsisten melaksanakan turnamen petang YRN yang saat ini sudah menjadi agenda nasional ya. Entar lu, Bapak juga ini ya pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia. Ya, saya ketua umumnya. Nah ini di samping tadi gue ketua asosiasi, rektor UNESA, juga ketua umum Federasi Olahraga Petang Indonesia. Jadi banyak jabatan ini Pak ya. Nah ini cerita sedikit ya sebelum ke petang Pak. Bagaimana sih Bapak melihat sebagai akademisi dunia kampus lah, melihat perkembangan olahraga di Indonesia ini? Jadi perkembangan olahraga di Indonesia tahun 2023 sangat luar biasa. Jadi ada beberapa cabur-cabur baru yang dikembangkan, bahkan cabur lama pun sangat diperhatikan oleh pemerintah untuk menyikapi dan menyiapkan atlet-atlet potensial. Di antaranya program pemerintah melalui Kemenpora bersama Presiden dan Wapres dan jajaran kementerian yang lain mendukung, yaitu program The Bond, Desain Besar Olahraga Nasional. Iya. Melalui The Bond
Ada 15 cabang olahraga unggulan yang sudah dipetakan oleh tim pakar. Luar biasa. Sementara ada 4 perguruan tinggi diminta untuk mengawal DeBon ini dipersiapkan untuk tahun 2032, Olimpiade 2032. Dan anak-anak usia dini ini sudah disiapkan oleh 4 perguruan tinggi, yaitu Universitas Negeri Surabaya, UPI Bandung, UNJ Jakarta, dan UNES Semarang. Wah, berarti UNESA ini salah satu perguruan tinggi yang memang betul-betul ikut ya, terlibat langsung dalam kebijakan pemerintah, khususnya dalam desain besar olahraga nasional. Ini persiapan Olimpiade Indonesia meraih emas di Olimpiade 32 tahun 2032. Luar biasa ini. Ini kan saya dengar Bapak ini pecinta olahraga petang ya. Nah, ini gimana ceritanya? Tadi kan setiap tahun, setiap penyelenggaraan IRN selalu ikut, dan kampus UNESA termasuk Bapak sendiri ini getol sekali dan salah satu pendorong pegiat olahraga petang sehingga banyak yang berprestasi ini. Ceritanya bagaimana, Pak? Jadi awalnya itu saya belum tertarik tentang olahraga petang karena saya anggap awal-awalnya tidak ada tantangan. Ternyata setelah saya mencoba ikut bermain olahraga petang luar biasa dan banyak tantangan dan perlu konsentrasi, sangat memerlukan kompetensi pemainnya yang mempunyai kecerdikan, mempunyai strategi khusus untuk melakukan aktivitas itu. Dan di usia-usia selevel saya, justru juara dunianya itu di level-level itu. Artinya apa? Bahwa olahraga petang itu tidak memperhatikan usia muda, usia tua pun bisa berprestasi. Dan yang luar biasa, cabang ini ada 13 medali emas yang diperebutkan. 13 medali emas. Dan sudah dipertandingkan di PON. Dan sudah dipertandingkan di PON. Sebenarnya PON Papua itu sudah masuk, akan dipertandingkan karena ada ada 10 cabur yang tidak jadi dipertandingkan di Papua, termasuk petang. Akhirnya baru tahun 2024 nanti di Aceh akan dipertandingkan. Iya. Nah, ini kembali ke petang. Jadi bagaimana sebagai PB nih ya, sebagai pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia, tentu beliau saat ini sedang mengkaji dan melakukan analisa ya, kesiapan POPI menuju PON Aceh Sumut 2024. Nah, ini kalau peta sebaran atlet Indonesia ini di mana saja nih yang kuat, super kuat ini di mana nih? Provinsi apa saja ini yang kantong-kantong atlet yang kemungkinan bisa merebut medali emas di PON Aceh? Di PON Aceh kemungkinan yang akan merebut medali emas adalah tuan rumah. Aceh, kemudian Medan, Sumatera Utara ya. Iya, kemudian UNJ Jakarta, ada Riau berkembang luar biasa, kemudian Jawa Barat, Bali juga ya. Iya, sangat Bali ya, dan pastinya Jawa Timur. Ya, mantap. Dari kota terbaik di Indonesia, kota dengan catatan sejarah perjuangan dan nuansa kepahlawanan. Selamat datang di Universitas Negeri Surabaya. Baik teman-teman olahraga. Jadi kalau kita di skala nasional ini ya, mendengar Jawa Timur ini selalu ranking, kalau tidak salah ranking 3 besar ya di kancah Pekan Olahraga Nasional ini. Jadi kami pun di Provinsi Bali khususnya Tabanan ini banyak studi bandingnya ke Jawa Timur ini. Apalagi ada kampus yang memang betul jadi penggerak olahraga prestasi, tidak hanya petang tapi juga atletik, renang dan sebagainya. Nah, ini kita ingin pelajari. Ternyata universitas atau kampus ini sekarang sudah menjadi pemasok atlet-atlet berprestasi di Jawa Timur. Apa benar itu, Pak? Ya, jadi di negara-negara maju, kampus itu adalah gudangnya atlet. Iya. Nah, ini nampaknya Indonesia melalui program DeBon yang diprakarsai oleh Kemenpora. Program itu
dikawal atau diserahkan ke kampus. Ini memang luar biasa. Sehingga kampus mempunyai kepedulian, mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan. Karena di kampus ada SDM. Kita ada sarana pendukungnya, laboratorium, sport science ada di sana, SDM-nya ada di sana, sehingga harapannya untuk mencetak atlet berprestasi itu tidak mudah. Betul. Banyak indikator-indikator yang harus disiapkan, mulai nutrisi, kemudian perform atlet itu terkait dengan antropometrinya, kemudian belum lagi jenis otot yang harus dimiliki, olahraganya, jenisnya apa, olahraga terukur atau tidak terukur, ilmu-ilmu olahraga, sport science ya. Sport science-nya jalan. Sementara ini kan kita masih banyak dan masih ada bentuk-bentuk latihan yang dilakukan oleh beberapa daerah itu masih belum menyentuh sport science karena itu memerlukan SDM yang mampu dan menguasai tentang itu, sehingga perlu ada edukasi, perlu ada bentuk-bentuk kursus dan pelatihan sehingga nanti sport science berkembang luas ke provinsi-provinsi di Indonesia. Ini yang kita harapkan sebenarnya. Menarik ya teman-teman olahraga dimanapun berada. Jadi kalau olahraga kan digolongkan 3, olahraga pendidikan, rekreasi dan prestasi. Tetapi secara umum kita kan juga bicara tentang indeks pembangunan olahraga Indonesia ini. Jadi bagaimana olahraga sebagai barometer kesehatan masyarakat, kebugaran masyarakat. Nah, salah satunya itu menyangkut tentang fisik ya, PO2 max dan sebagainya, dan ini menjadi tolak ukur perkembangan sebuah bangsa. Terima kasih Pak Prof. Jadi saya lanjutkan lagi sedikit ini, Jawa Timur ya, ini kan hampir banyak venues, ruang-ruang terbuka untuk olahraga di samping stadion dan sarana olahraga yang memang sudah standar nih dibandingkan dengan Tabanan, Bali. Tentu kita harus banyak belajar ini dengan Jawa Timur ya. Nah, bagaimana kehadiran UNESA ini memberikan inspirasi nih Pak kepada perkembangan olahraga di provinsi lain di luar Jawa Timur? Bapak melihat nggak ini peran-peran itu? Kami membuka diri untuk provinsi-provinsi lain untuk bertukar pengalaman terkait dengan sport science, terkait dengan sport prestasi, sport pendidikan maupun sport rekreasi. Di prestasi di perguruan tinggi juga membidangi itu semua, termasuk terkait bagaimana mengaktifkan, menggerakkan masyarakat agar mau bergerak untuk menjaga kebugarannya. Ada berkembang yang dari kementerian, yaitu ada SDI, Sport Development Index. Di situ sekarang ada 9 indikator yang bisa dikembangkan, ruang terbuka hijau, kemudian SDM kemudian jadi ini luar biasa. Dan kami di Jawa Timur itu kata kuncinya adalah komitmen dan konsisten dari penggiat olahraga dan pemerintah, dalam hal ini Ibu Gubernur bersama jajarannya sudah luar biasa mendukung, luar biasa pada bersinergi dengan kami, sehingga cabur-cabur yang ada, baik itu yang sifatnya prestasi, mau pendidikan dan rekreasi, didukung sepenuhnya terkait anggaran, sarprasnya oleh Gubernur dan jajarannya. Nah, di UNESA sendiri berarti kalangan mahasiswa gairah olahraganya cukup tinggi berarti ya, karena ini kan rektornya ini pecinta olahraga prestasi, paham perkembangan olahraga secara nasional, ini kan juga memberikan dampak. Nah ini kalau boleh dibandingkan seperti apa ini, resep apa yang bisa dibagi nih kepada universitas lain selain UNESA, apa nih kiat-kiatnya? Saya belajar di beberapa negara maju, di Jerman, di Taiwan terakhir kemarin, kemudian di China, di Australia. Di Taiwan itu bahkan luar biasa. Seorang mahasiswa tidak bisa lulus kalau tes kebugarannya atau tidak mengikuti salah satu cabur. Wow, wah ini menarik. Itu di Taiwan ya? Iya di Taiwan. Itu dia harus lulus salah satu cabur sesuai dengan passionnya, sesuai dengan kebahagiaannya dia, sesuai dengan siswa itu atau mahasiswa itu kesenangannya di bidang apa. Itu disiapkan oleh perguruan tingginya.
Dan di UNESA wajib semua jurusan atau semua prodi lulus 2 SKS pendidikan jasmani. 2 SKS. Iya. Itu mahasiswa. Wajib lulus, iya mahasiswa wajib lulus. Semua prodi. Harapannya adalah ketika mereka kebugarannya bagus, pasti dia belajar semangat, indeks prestasinya akademisnya pasti bagus dan menjadi SDM unggul ke depannya karena bugar. Iya, ya betul. Jadi wajib itu. Perguruan tinggi sudah. ITB saya juga ada diwajibkan. Ya mudah-mudahan perguruan tinggi yang lain segera mungkin seperti negara yang lain bahwa 2 SKS minimal untuk mahasiswa agar kebugarannya tetap terjaga. Ya ini yang kira-kira yang baru ya dibandingkan untuk di Provinsi Bali misalnya. Jadi ini tanggung jawab menciptakan atlet-atlet berprestasi terkait ke desain besar olahraga nasional tadi juga harus dibarengi dengan kebijakan-kebijakan di dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi. Ini sudah cabang olahraga sudah menjadi wajib ya, sudah diwajibkan di 2 SKS. 2 SKS mata pelajarannya. Ini jadi olahraga tidak hanya dulu di SD, SMP, SMA ya. Nah, ini menarik sekali, kita harus banyak belajar nih dari UNESA di Jawa Timur khususnya karena barometer perkembangan atlet prestasi nasional ini banyak dari Jawa Timur nih. Nah, itu juga kita lihat di PON dan sebagainya, dan kami juga beberapa kali sempat studi banding ke Jawa Timur dan banyak hal ini kayaknya tidak cukup 1 hari nih kalau cerita ya. Karena ini juga tadi ya Bapak bilang tentang perkembangan manajemen olahraga prestasi di berbagai negara, ini kan juga ke depan bisa berpengaruh ya terhadap regulasi-regulasi. Nah ini kalau boleh ini ya, persiapan apa yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia, teman-teman insan olahraga nasional ini untuk melihat perubahan-perubahan ini termasuk generasi Z ke depan ini seperti apa nih Pak? Ada hal yang penting jadi harus generasi ke depan itu harus tangguh. Harus berani, berkreasi dan berinovasi terkait dengan bidang keolahragaan, dipetakan olahraga itu. Dan oleh pemerintah sudah dipetakan ada 15 cabur unggulan untuk Olimpiade. Ketika kita mendapatkan medali emas, maka itu adalah marwah bangsa Indonesia. Bendera berkibar, lagu Indonesia Raya berkumandang. Itu hanya ada 2 aktivitas ketika presiden kita hadir di suatu negara atau kita mendapatkan medali emas di event internasional. Nah ini tidak semua diketahui oleh masyarakat, dan kami di perguruan tinggi memberi ruang yang luar biasa, bahkan kami menyediakan khusus untuk beasiswa kepada mereka atlet yang berprestasi. Beasiswa atlet yang berprestasi dan Bapak Ibu sekalian para penggiat podcast sport Tabanan di UNESA menyiapkan anggaran yang tidak ada batasnya untuk mereka yang berprestasi. Wow, luar biasa nih ya. Jadi teman-teman di rumah dimanapun berada, jadi kalau Anda seorang atlet yang berbakat dan berprestasi, silakan kuliah ya. Hubungi Universitas Negeri Surabaya. Wah, ini pasti beliau akan memfasilitasi ada tadi beasiswa ya, bentuk penghargaan. Ini luar biasa. Beasiswa ya? Termasuk kuliahnya. Jadi ada atlet yang luar biasa, misalnya Marcelino, atlet sepak bola U20 yang sekarang lagi merumput di Belgia, itu adalah mahasiswa UNESA. Bagaimana kuliahnya? Kita bisa online, kita siapkan formula-formula khusus agar dia nanti sukses akademis juga sukses prestasi. Kemudian jago balap yang biasa di Mandalika, itu adalah salah satunya adalah mahasiswa UNESA. Jadi kuliahnya bisa daring dan luring ya? Bisa. Sangat bisa. Kita siapkan formula itu. Mudah-mudahan perguruan tinggi di Indonesia bisa memberikan peluang pada SDM-SDM yang berpotensi, yang punya prestasi itu dihargai supaya bisa kuliah di tempatnya teman-teman atau di perguruan tinggi yang lain. Ya, luar biasa Pak Prof. Nur Asal ini, beliau memang praktisi di samping akademisi dan tentunya juga pengambil kebijakan ya di UNESA. Tentu ini sebuah sinergi yang luar biasa. Nah, terakhir nih, Bapak kan sering ke Tabanan nih. Apa pesan, harapan atau titipan ini buat Tabanan ini biar ke depan olahraganya semakin maju, dan tentu apa yang saya sampaikan juga harapan dari semua pihak ya, termasuk pimpinan kami, pemerintah daerah, bupati.
tentu berharap Kabupaten Tabanan yang sebenarnya lebih terkenal dengan lumbung padi ini juga eksis di bidang seni termasuk olahraga. Ini apa harapan Bapak? Harapan saya pada pengambil kebijakan Pak Bupati bersama jajaran, pembina KONI Tabanan bersama jajarannya ini luar biasa. Mohon Pak Bupati memberikan keleluasaan pada mereka terkait dengan bantuan sarana prasarananya, kemudian prestasi yang mereka lakukan atau mereka dapatkan selama melatih tanpa lelah, tanpa berpikir apapun, tapi untuk Tabanan, untuk Bali ini luar biasa. Apalagi di cabang olahraga petang, tidak semua daerah, kabupaten kota yang bisa menyelenggarakan seperti Tabanan. Ini saya mengapresiasi sampai saya 6 kali berturut-turut demi Kabupaten Tabanan yang menyelenggarakan petang setiap akhir tahun dan luar biasa yang hadir. Kemudian saya berharap untuk yang ke-7 ke depan menjadi levelnya tidak lagi nasional tapi internasional. Wah, terima kasih banyak ini. Baik, itu idenya banyak nih, menarik. Tahun depan year end yang ke-6, yang ke-7 ya Pak ya. Tidak hanya mengundang tim-tim nasional tapi juga internasional. Dengar-dengar di Surabaya kemarin sudah ya internasional. Baru pertama kali di Indonesia. Jangan sampai Tabanan kalah dengan Surabaya. Jangan sampai. Baik demikian teman-teman pemirsa dimanapun berada, waktu kita terbatas. Sebenarnya banyak pertanyaan yang belum kami sampaikan, tapi cluenya intinya saya rekomendasi ini Bapak Pemerintah Daerah, Bapak Bupati Tabanan, saya rekomendasikan UNESA ini bisa dijadikan nanti target studi banding ya. Monggo. Ya, silakan. Beliau pasti menerima bahwa banyak sports manajemen olahraga yang masa depan yang bisa digali dari Pak Nur Hasan ini, Pak Prof Nur Hasan, di samping sebagai institusi UNESA ya, Universitas Negeri Surabaya yang memang sudah lama dekat dengan perkembangan olahraga nasional. Bahkan, terakhir kami membuka prodi baru yaitu kedokteran olahraga. Kedokteran olahraga. Kedokteran olahraga. Wah, luar biasa. Pokoknya kita ayo kita rencanakan kapan-kapan kita studi banding ke sana, bila perlu ada workshopnya Pak ya. Silakan. Ini penting nih bagi bahkan ada satu lagi yang mungkin perguruan tinggi belum ada, yaitu kurikulum berkuda. Kami punya 16 kuda. Equestrian. Sekarang kurikulumnya berhubungan dengan cabang olahraga gitu. Ada. Iya. Jadi itu tadi ada kurikulumnya sudah berhubungan dengan cabang-cabang olahraga. Jadi yang terpenting teman-teman olahraga dimanapun berada, dulu kan khususnya di Tabanan ini kan kesannya olahraga berprestasi, olahragawan itu akan berprestasi kalau pembinaan dari induk organisasinya. Tapi ini sudah perkembangan baru. Bukan program baru sebenarnya, ini sudah program pemerintah sejak lama di mana UNESA sudah menjadi pelopor. Kampus adalah institusi pencetak olahraga prestasi nasional, bahkan internasional ya. Iya, baik, terima kasih Pak Prof. Baik teman-teman, demikian bincang-bincang singkat saya dengan Bapak Profesor Nur Hasan. Beliau adalah Rektor Universitas Negeri Surabaya. Beliau juga Ketua Asosiasi Guru Besar Keolahragaan Indonesia dan juga pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia, dan beliau hadir di Bali, di Tabanan khususnya dalam rangka mengikuti kejuaraan petang year end yang ke-6. Nah, kami pesan kepada siapapun nanti kita studi banding ke UNESA karena banyak hal, dan saya yakin banyak hal yang kita bisa gali di sana untuk peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Tabanan khususnya dan Bali pada umumnya. Demikian, terima kasih Pak Prof. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga di Tabanan Sport Podcast.